Uatas adalah aplikasi pinjaman online yang gak ngotak guys. Kenapa bisa seperti itu? Makanya simak saja videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya teman-teman gak ketinggalan detailnya seperti apa. Khususnya buat kalian yang lagi kepepet butuh duit terus nyari-nyari pinjaman online aplikasi pinjol gitu ya. Wajib simak sampai selesai supaya tidak terjebak. Oke, di sini saya akan tunjukin karena saya sudah daftar dan punya akunnya. Nanti teman-teman akan tahu sendiri seperti apa aplikasi Uatas ini. Aplikasi ini sebenarnya saya udah bahas berkali-kali, cuman masih aja banyak yang tanya soal aplikasi Uatas ini. Di sini saya buatkan videonya lagi ya. Jadi tolong simak baik-baik. Kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini dia aplikasinya ya. Tampilannya cuma gini doang, simple banget. Untuk pengguna awam mungkin sangat mudah ya teman-teman, nggak terlalu ribet tampilannya. Oke, di sini saya jelaskan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pinjam di sini tuh sistemnya kayak gini. Jadi di situ ada yang namanya limit pendanaan atau limit pinjaman kalian yang bisa kalian ambil gitu. Jadi kalau teman-teman klik itu hanya ada dua pilihan, mau pilih yang 1 juta atau yang 1.400.000 ya. Nah, tinggal geser kayak gini. Misalkan yang 1 juta nih misalkan ya, terus konfirmasi. Lalu tenornya teman-teman pilihannya hanya satu itu aja, yaitu 91 hari. Nggak bisa milih yang lain ya. Limit pinjamannya tadi juga nggak bisa diperkecil ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau hanya ada dua pilihan ini. Misalkan teman-teman mau pinjam 500.000, nggak ada pilihannya, nggak bisa ya. Mau nggak mau ya teman-teman harus pilih salah satu dari dua pilihan tadi. Oke, sekarang kita akan coba bahas bunganya. Tolong disimak ya teman-teman. Ini menurut saya memang nggak ngotak, sangat merugikan kita. Jadi kita coba lihat detailnya di sini. Perhatikan ya. Misalkan saya mencairkan hari ini ya. Saya rekaman video ini tanggal 15 Juli ya. Misalkan saya cairkan, maka tanggal jatuh temponya akan terlihat teman-teman di sini. Tanggal jatuh tempo pertama itu tanggal 30 Juli. Artinya ketika saya mencairkan hari ini, 15 hari kemudian saya sudah harus bayar cicilan pertama. Ini kan kurang adil, bener nggak teman-teman? Harusnya kan ya sesuai tanggal kita pinjam ya. Kita pinjam tanggal 15, jatuh tempo pertamanya ya tanggal 15 bulan depan. Atau kanan kirinya tanggal itulah, 14 lah, misalkan 16 gitu ya. Kemudian selain tanggalnya atau jaraknya yang cukup pendek, ini nominalnya besar banget teman-teman untuk cicilan pertama. Perhatikan saja itu, cicilan pertamanya Rp889.000 ya. Kemudian tanggal jatuh tempo keduanya tanggal 29 Agustus. Lalu cicilannya Rp190.000 dan cicilan ketiga 13 Oktober teman-teman. Jadi untuk bulan Septembernya atau 9 itu kosong, nggak ada cicilan sama sekali ya. Jadi tanggalnya ini kayak amburadul, nggak setiap bulan tanggalnya sama, nggak teman-teman ya. Pokoknya sesuka mereka lah gitu ya. Nah, untuk cicilan terakhirnya 192 ribuan. Untuk cicilan kedua dan ketiga memang terlihat kecil ya. Ya jelas ya teman-teman, karena memang kita bayar gede di awal. Itu cicilan pertama saja sudah hampir melunasi pinjaman pokok kita ya. Itu sekitar 90%, hampir 90% dari pinjaman pokok kita teman-teman. Kita kan pinjamnya 1 juta, sudah dibayar 889.000 di cicilan pertamanya ya. Dan totalnya berapa? Totalnya ya tinggal hitung sendiri teman-teman. Di situ sebenarnya sudah ada rinciannya ya, yaitu Rp1.272.000. Kemudian belum lagi kita di sini nggak dikasih tahu kita terima utuh atau tidak, ada potongan admin atau tidak. Karena detailnya atau rinciannya hanya ngasih tahu tanggal jatuh temponya dan juga nominal pembayarannya. Untuk potongan admin di awal kita tidak dikasih tahu. Jadi aplikasi ini sedikit kurang transparan ya. Sebenarnya sudah cukup transparan ya teman-teman, karena kita dikasih tahu kan detailnya seperti apa sebelum kita melakukan pencairan beneran. Jadi kita keuntungannya bisa tahu terlebih dahulu dan bisa memutuskan apakah lanjut pinjam atau tidak ya. Hanya saja di sini kurang satu, yaitu kita nggak dikasih tahu potongan adminnya berapa dan terimanya berapa ya. Jangan-jangan ketika nanti sudah cair ternyata pinjamannya yang dicairkan cuma 900.000.
itu malah lebih kacau lagi kan ya jadinya ya. Nah, itulah teman-teman, pentingnya teman-teman menyimak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham aplikasinya itu seperti apa sih, terutama teman-teman yang belum daftar ya. Khususnya yang belum daftar dan menonton video ini, kalian saya rasa beruntung banget karena sudah tahu detailnya seperti apa. Setelah ini teman-teman sudah bisa memutuskan mau pinjam di sini atau tidak. Coba komen di bawah gimana menurut kalian soal aplikasi ini. Terlepas dari itu, untuk legalitasnya sih memang sudah resmi OJK ya teman-teman. Saya lihat di list OJK ada, tapi pertanyaannya adalah apakah OJK tidak mengawasi hal-hal kecil seperti ini, yang detail kecil seperti ini, misalkan cicilannya itu harusnya kan flat ya teman-teman per bulan gitu, dan cicilannya sama rata gitu, nggak seperti ini. Apakah OJK mengawasi ini atau tidak teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya, saya tunggu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini soal aplikasi UATAS pinjaman online resmi OJK ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka. Bantu share juga agar teman-teman yang lain juga tahu. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.